Baik, kita mulai ya. Pertama mungkin, coba dilengkapi bukunya dulu ya. Kalau ada yang kesulitan, saya pikir ini akan buku yang cukup bermanfaat untuk kuliah kita ya. Maksud saya buku ekonomi fisik ini banyak sekali. Apa namanya? Mana ya? Masing-masing punya keunggulan ya. Masing-masing punya keunggulan. Nah, kebetulan kita di bagian tertentunya ya. Jadi kalau di buku ini, kalau di chat saya kirimkan judulnya pengantar ekonomisika gitu. Jadi memang bukan ekonomisika memang ya, karena ekonomisika sendiri memang sangat mendalam ya. Jadi kita hiburan dulu ya terkait bahkan mungkin pengantarnya dari sebuah pengantar. Di situ ada kata kunci ya, correlation and complexity in finance ya. Jadi buku ini memang penekanannya di dua kata itu. Pertama adalah correlation ya. Terus saya buka yang mana ya? Sebentar. Ya, terus saya catat dulu nggak apa di sini ya. Penekanannya ke correlation satu ya, kedua adalah complexity. Jadi tiap buku tentu punya penekanan-penekanannya ya. Tidak ada buku yang semuanya lengkap ya. Kalau lengkap kan artinya nggak selesai-selesai buku itu dibikinnya. Nah, ini adalah sebuah pengantar saja bagaimana kita memandang dunia ya, memandang sistem fisis atau sistem yang bekerja di alam ya, lewat dua parameter ya, dua alat ukur barangkali ya. Yang pertama adalah correlation-nya, yang kedua adalah complexity. Ya, di situ jamak ya. Jadi korelasinya tuh seperti apa gitu ya. Cuman hati-hati di kata korelasi ya. Nanti kita coba lihat ya. Dua kata ini mungkin harus agak panjang lebar dijelaskan, mungkin satu pertemuan di masing-masing kata ya. Tapi kira-kira bisa digambarkan dulu ya. Korelasi. Kebayang, tapi ini belum selesai sebentar. Terus mungkin yang ini. Bentar ya. Saya coba ambil ini. Oh iya. Oke. Jadi saya mau buka ini. Sebentar ya. Ini gimana caranya? Oh ini. Oke ya. Saya coba pakai ini, harus selalu buka tutup ya, atau sebentar ini saya pakai.
Oke. Oke ya. Saya coba share layar aja, mana screen-nya ini ya. Baik, bisa kelihatan ini ya. Nah ini bukunya yang ini, Anda bisa download lah ya, bisa dicari. Kalau Anda perhatikan, ini ada, meskipun ada ekonofisiknya, tapi ada dua ya, correlation and complexity di sini. Jadi ada, sebentar, saya fokus dulu. Yang pertama adalah adanya korelasi ya. Korelasi. Korelasi di sini. Bedakan korelasi sama tidak sama dengan causality ya, kausalitas. Kausalitas. Hati-hati di sini, di fisika ini sangat penting pengertian ini. Ya, misalkan kita sudah mungkin pernah belajar di statistik ya tentang autokorelasi misalkan ya. Kita mengkorelasikan antara dua parameter. Anda punya deret waktu ya, time series. Misalkan seperti ini, time series. Yang ini seperti ini. Ya. Kemudian yang satu lagi mungkin seperti ini. Ini di saham ya misalkan seperti ini. Oke. Biasanya kita sudah sulit pakai mata ya, jadi kita pakai sebuah parameter, salah satunya misalkan autokorelasi ya, atau cross korelasi ya, cross correlation. Kita coba crosskan antara dua grafik ini, apakah ada hubungan atau tidak gitu ya. Biasanya kan ada pengertiannya ya, yang paling ekstrim adalah 1, 0, min 1 gitu ya. Saat itu menyatakan apa ini? Ya korelasi tinggi ya. High correlation. Ya. Ini berarti 0 itu no correlation ya. Kalau negatif adalah opposite gitu ya. Kira begitu ya. Nah, ketika mulai suatu grafik sebenarnya ada hubungan ada hubungan atau tidak gitu, ada korelasi atau enggak gitu ya. Kalau kita korelasikan ini boleh jadi ada kemiripan ya. Mungkin akan mendekati 1. Atau artinya kita sebut sebagai korelasi tinggi ya. Atau misalkan saya punya grafik lagi ya, yang kayak gini. Kalau Anda perhatikan ya, di saat ini rendah, ini tinggi gitu, yang hijau tinggi. Di saat yang hitam tinggi, hijau rendah gitu ya. Nah, itu boleh jadi disebut sebagai ya, opposite correlation ya, artinya terbalik. Nah, ini menjadi penting karena dalam grafik yang sangat panjang kita akan melihat adakah korelasi atau tidak gitu ya. Tapi sekali lagi korelasi itu tidak ada hubungannya dengan kausalitas ya. Mungkin ada ya, tapi belum tentu ada hubungan dengan kausalitas.
Ya, misalkan seperti ini kan menarik ya, apapun hasilnya sebenarnya menarik ya, mau bagi tindakan buat kita sangat menarik. Misalkan, apa ya, apa, kalau korelasi tinggi, terus tindakan kita apa gitu ya. Kalau korelasinya terbalik, berarti, kita ambil tindakan yang lainnya. Yang repot memang kalau nol, tidak ada korelasi ya. Artinya memang kita, tinggalkan ya, artinya kita cari yang ada korelasi lain. Tapi kan ini menjadi pertanyaan misalkan, contoh sederhana ya, setiap kali kucing Anda di rumah kencing gitu ya, sorenya hujan gitu ya, sorenya itu hujan, besoknya dicek lagi, kucingnya nggak kencing, ternyata besok nggak hujan gitu ya. Lusanya dicek lagi pas kucingnya kencing, hujan lagi gitu ya. Nah, kalau lihat data seperti itu, secara korelasi itu adalah korelasi tinggi. Ya. Jadi korelasinya tinggi itu, karena betul-betul hampir satu malah ya. Setiap kali kucingnya kencing, itu hujan gitu ya. Kalau dia nggak kencing malah nggak hujan gitu ya. Jadi itu secara korelasi, secara matematik itu tinggi. Tak terbantahkan. Tapi kalau ditanya apakah ada kausalitas, nah ini belum tentu ya, belum tentu ada keterhubungannya gitu ya. Bagi dukun mungkin ini ada kausalitas, tapi bagi kita secara ini kausalitas adalah adanya hubungan, keterikatan satu dengan lain di mana letak penyambungnya gitu ya. Seperti kata-kata probability sama possibility beda ya, beda jauh ya. Yang kita hitung itu adalah probabilitasnya ya. Makanya kita belajar probability bukan possibility gitu ya. Itu agak berbeda jauh. Tapi kata ini di bahasa Indonesia kadang suka terbalik-balik. Nah, jadi saya juga sekalian ya, begitu Anda kehilangan miss, karena gini, setiap kata itu adalah mental image ya, atau ya mental image ya. Mental image. Saya harus katakan di sini. Kenapa pentingnya sebuah kata ya? Karena begitu Anda kan cara otak kita bekerja ada yang asosiatif gitu ya, atau imajinatif gitu ya. Begitu ada kata yang masuk, kita coba ya, dari bayi kan kita gitu ya, diajarin ya, apel. Kita coba berasosiasi kalau ketemu apel tuh yang kayak gimana. Sehingga satu ketika kalau ada apel lagi kita nyebutnya apel gitu kan ya. Kemudian tanpa melihat buahnya, buah apelnya, begitu ada kata apel, saya mengasosiasikan itu adalah bentuk yang bulat, yang ada warna merahnya dan sebagainya ya. Kemudian dengan belajar, dengan proses yang kompleks, sampai kita bisa menemukan itu. Tapi asal muasalnya kan kita mengimajinasikan ya di mental kita apa yang tergambar dari itu ya. Sesuatu yang lebih tidak terlihat lagi atau lebih samar lagi ya, kita coba selalu mengasosiasikan dengan sesuatu. Bahkan alat bantunya ilustrasi gitu ya. Semuanya kan saat kita tidak bisa mendeskripsikan dengan baik, contoh yang paling mudah adalah melakukan ilustrasi ya. Contoh kan waktu fisika pas awal-awal gitu kan ya, sulit terkait current ya. Jadi bagaimana arus listrik itu karena tidak pernah terlihat gitu ya. Beda dengan arus sungai. Nah, untuk sekedar mengilustrasikan ya ambil kata-kata current, dan biasanya itu Faraday ya. Faraday itu pas awal-awal selalu, bahkan kalau Anda sempat lihat di buku catatannya Faraday di perpustakaan pusat ada tuh ya, berbuku-buku. Dia memang sangat senang mencatatnya. Jadi memang keterampilan dari orang-orang ini adalah keterampilan mencatat. Siapapun ya, Newton dan sebagainya, catatannya dicatat di situ ya. Nah, salah satu yang menarik dari Faraday, dia jarang sekali mengemukakan dalam bentuk persamaan ya. Soalnya semuanya dibuat dalam kata. Jadi seperti novel tuh, coba perhatikan ya. Termasuk mungkin persamaan itu dia hindari, dan untuk memudahkan dia menjelaskan dengan kata-kata, sehingga current ya, arus atau apalagi ya, dia mencoba bahkan waktu penjelasan bahwa arus listrik mengubah medan magnet ya, dia tuliskan dalam
kata-kata juga gitu ya. Karena kata-kata itu memang mendekatkan dari cara berpikir manusia gitu ya kan ya. Asli manusia memang cara berpikirnya adalah fasi logik seperti ini ya. Tapi fasi logik itu sebenarnya kekuatan. Nanti ceritanya jadi panjang lebar ya. Kita ke sini dulu aja. Ada mental image di sini ya. Nah, ini korelasi ya. Nah, untuk mencari ada terhubungan dan enggaknya tentu dengan kajian lain. Tapi paling tidak kata korelasi itu memudahkan buat kita gitu ya. Mengambil sebuah tindakan, misalkan saham dari pabrik semen itu kok berkorelasi dengan misalkan suatu ketika Anda menemukan saham pabrik semen ya, semen Padang atau apa gitu kan ya, dengan properti misalkan ya. Ketika propertinya lagi menjamur, harga semen juga rata-rata naik gitu ya. Itu korelasinya boleh jadi tinggi. Nah, kita cari keterhubungannya ada atau enggak gitu ya. Kalau itu ya bisa diduga gitu ya. Kita duga dulu bahwa itu kemungkinan ada keterhubungan ya, sehingga korelasi ini membawa kita kepada penguatan ya, menguat. Karena untuk jadi sebuah decision bisa diambil ada keterkaitannya ya. Kalau tadi kisah kucing sama hujan, sulit mendapatkan harga ini karena bisa jadi harga korelasinya adalah harga kebetulan gitu ya. Setelah bulan depan dicek lagi si kucing ada yang di depan rumah itu ketika dia kencing ternyata nggak hujan. Nah, berarti korelasi kita tidak tepat ya. Jadi salah satunya adalah gimana cara memperbaikinya? Ya biasanya adalah penambahan data ya. Penambahan data menjadi penting. Karena gini, kalau datanya kurang sulit membedakan antara ahli forecasting dengan dukun ya. Boleh jadi misalkan menurut dukun besok hujan. Menurut ramalan perakiraan cuaca besok berpotensi hujan. Ternyata hujan. Wah, benar sih dukunnya. Besoknya menurut dukun nggak hujan. Menurut ramalan ya berpotensi nggak hujan ya. Betul juga gitu ya. Jadi apa pentingnya belajar forecasting kalau dukun bisa ini? Nah, baru kelihatan itu adalah konsistensi. Jadi kenapa konsistensi menjadi penting ya dalam kajian ini adalah probabilitas lagi-lagi kan. Kalau datanya cukup banyak, probabilitas forecasting itu lebih banyak betulnya ketimbang salahnya gitu ya. Coba aja si dukun itu dicoba kalau datanya 1000 kali gitu kan ya. Berapa kali kebetulannya dan sebagainya. Nah, ini konsep probabilitas menjadi masuknya. Nah, ini korelasi ini akan dibahas dan ini terus berkembang nih, terus berkembang ya tekniknya dan sebagainya. Kalau dua-dua kayak gini kan repot ya. Gimana kalau datanya banyak gitu ya? Ada 3 ini keterhubungannya seperti apa? Ya. Ada seperti ini keterhubungannya seperti apa? Nah, baru kita masuk ke era big data ya. Big data. Ini data itu berlimpah. Jadi kalau Anda ingin menguji sesuatu kan Anda harus bereksperimen ya. Cari data-data eksperimen gitu ya. Sehingga keluar angkanya gitu kan ya. Nah, di era sekarang itu apalagi di finance ya. Kita tuh kadang tidak usah eksperimen tapi datanya udah tersedia. Ya kan? Kalau eksperimen harus cari data dulu. Ini datanya udah ada gitu. Tapi orang-orang yang menganalisisnya sedikit ya atau kurang. Nah, sekarang tuh di era yang betul-betul data tuh banyak. Bahkan datanya banyak. Misal kemarin kita dapat itu ya teleskop tercanggih, robotik tercanggih, kebetulan saya di ITERA. Itu data tuh tiap saat, tiap detik, tiap sepersekian detik diambil dari seluruh alam semesta ini gitu kan ya. Terutama yang eksoplanet. Jadi itu teleskopnya sama persis dengan pemenang Nobel eksoplanet 2 tahun lalu ya, 2019. Nah,
datanya terkumpul tapi belum dianalisis gitu. Yang kalau dianalisis dengan metode sekarang tuh mungkin 4 tahun gitu ya. Jadi baru 4 tahun lagi kemudian. Jadi memang perlu teknik-teknik khusus bagaimana bisa menganalisis itu sehingga jadi alat bantu ya. Tidak dengan yang klasik-klasik seperti. Nah, sekarang Anda berada di era seperti ini. Data-datanya amat sangat berlimpah ya. Di manapun, di transportasi, di biodiversity dan sebagainya. Nah, kita masuk ke sini. Oh, saya mau menunjukkan yang itu ya. Sebentar mungkin. Saya lihat mana ya. Ini gitu. Ya, ya. Saya baru publish kemarin paper yang mungkin Anda tertarik atau enggak ya. Anda bisa cari di sini. Oops. Di sini. Nah, ini ya. Bagaimana metode-metode tersebut mencari keterhubungan korelasi dari begitu banyak data ya di big data. Di stock market itu udah kayak gitu. Jadi kita kalau melihat sebuah hubungan semen dengan dengan rumah atau dengan properti kan itu korelasi saja ya antara dua data. Tapi apakah semen dengan apa yang bisa berhubungannya dengan Krakatau Steel misalnya, penjual besi, ada hubungannya atau enggak? Gitu. Masa rumah nggak ada besinya, gitu kan ya? Untuk yang rumah zaman sekarang misalnya. Nah itu bisa dilihat keterhubungannya oleh randometric theory misalkan ya. Itu adalah ilmu yang memang dulunya lahir dari fisika nuklir, bagaimana melihat large interaction ya dari begitu banyak partikel tuh sebenarnya ada keterhubungan atau enggak gitu ya kan itu udah gila-gilaan lihat partikel seperti itu ya. Partikel yang ke A dengan ke 100 juta satu misalkan ya, ada hubungannya atau enggak gitu ya. Nah itu kita pakai randometric theory. Saya kirim ke sini aja ya. Kalau di sini ada nggak ya? Kalau pakai ini. Ini aja ya. Anda silahkan download aja yang mumpung masih baru terbit kemarin. Mungkin saya simpan di sini ya di chat di situ. Silahkan download aja tuh metode yang menurut saya sangat menarik karena terus berkembang ya. Terus berkembangnya adalah gini, ini hybrid ya, dikawin-kawinkan aja. Kita melihat sebuah potensi. Ini randometric theory dengan complete network ya. Kemudian dengan LPAM plus pelabelan ya. Pelabelan atau graph theory. Anda juga bisa belajar graph theory untuk complex network ya. Jadi ini ada unsur complex networknya, Anda bisa belajar ya pentingnya complex network. Jadi jaringan tuh udah sudah sangat rumit ya. Tapi dari kerumitan itu Anda bisa nyari benang merahnya nggak gitu ya. Ujungnya gimana, Anda gunting, kemudian ambil lagi gitu ya. Kemudian RMT, yang satu lagi dengan BDM ya, blok diagonal. Kemudian pakai simulated annealing. Anda sudah kenal barangkali ada satu metode simulated annealing ya. Ketika Anda di zat padat ya, atau Anda lihat yang paling mudah adalah membayangkan pandai besi aja ya. Pandai besi itu kenapa baja menjadi sangat kuat? Ya. Karena apa? Karena dia diubah ya, dibentuk dengan pemanasan pelan-pelan ya. Anda tahu pandai besi ya zaman dulu keris, empu, gandring atau apa gitu kan ya. Kan kekuatannya adalah di bagaimana dia ditempa besi itu ya. Anda panaskan, pukul ya kan, angkat agak dingin ya kan? Panaskan lagi, pukul agak dingin ya kan, kebentuk kan lama-lama gitu. Nggak mungkin sekali pukul itu selesai karena kita menganut ya atom-atom itu mengorganisasi diri gitu, mengorganisasi diri sedemikian rupa sehingga kalau sangat teratur gitu ya, sangat berbentuk kristal, tentu dia akan sangat kuat sekali gitu ya. Adanya defect itu yang menyebabkan nggak kuat gitu ya. Dan itu bisa terjadi karena perubahan mendadak atau terlalu cepat ya. Jadi saya masih ingat waktu
apa ya, ini silakan download ya. Waktu SD ya, mungkin saya pernah cerita atau enggak gitu ya. Di waktu SD itu saya senang sekali melihara ayam gitu kan ya. Tapi timbul kekhawatiran sama ayam-ayam yang mau bertelur gitu kan ya. Kan mereka lari-lari dan sebagainya. Saya kepikiran dulu tuh apakah kalau banyak berlari itu si ayam betinanya itu waktu 3 SD ya. Si ayam betinanya itu takutnya telurnya pecah di dalam gitu ya. Ya kekhawatiran itu wajar karena saya nggak tahu kan ya, 3 SD waktu itu kan ya. Kemudian saya bereksperimen waktu itu kan ya. Kalau gitu saya ingin tahu seperti apa telur tuh ya. Kemudian saya cari ayamnya yang mau bertelur, tentu ada tekniknya ya kan. Ayam itu menarik kalau kecepatan kita nangkap, nggak jadi dia bertelur, dia terbang lagi atau pergi lagi ke tempat lain, nyari tempat yang bertelur gitu ya. Kedua, kalau terlalu lambat, saya nggak tahu proses telurnya seperti apa gitu kan ya. Jadi harus tepat ketika dia mau bertelur. Nah, suatu ketika saya dapat tuh yang mau bertelur, saya deketin gitu kan ya, sampai suatu ketika dia nggak bisa pergi lagi karena emang udah tanggung mau bertelur gitu kan ya. Nggak bisa lari lagi. Nah, kemudian saya siapkan 2 tangan saya untuk menerima telur tersebut ya. Dan ketika jatuh ke tangan saya itu panas sekali dan saya baru tahu itu sangat lembek sekali gitu ya. Jadi ya apa seperti balon aja gitu, seperti balon aja seperti itu ya. Kayak gitu. Kayak balon yang ada isinya air ya, seperti apa. Dalam sepersekian detik dia mengeras. Dan itulah telur itu seperti itu ya. Jadi pertama itu menjawab kekhawatiran saya, ternyata memang tidak mungkin pecah telur di dalam itu gitu ya. Karena pembentukan struktur telur itu ada terjadi di luar ya. Setelah itu saya nggak ingat lagi sampai suatu ketika saya belajar S3 gitu ya, bahwa struktur-struktur itu sangat lumrah di alam semesta gitu ya, yang kita sebut sebagai glass transition ya, atau transisi gelas. Dan itu sangat lumrah di polimer. Jadi kalau Anda belajar fluida kompleks, saya mungkin kemarin cerita ya tentang fluida kompleks, sangat lumrah, yaitu perubahan tiba-tiba yang mendadak sehingga tidak sempat tersusun ya atom-atomnya. Sehingga menjadi struktur rapuh. Anda bayangkan gelas ya, gelas itu strukturnya rapuh. Karena dia dipanaskan cepat, dingin cepat gitu ya. Sehingga nggak sempat lagi ngatur diri ya. Coba aja nih kalau Anda dibayangkan satu kelas, di satu kelas kemudian saya minta, ini ada 80 orang ya, saya minta dengan satu kasih instruksi dalam 3 hitungan Anda harus keluar ruangan. Anda bisa bayangkan di pintu itu seperti apa ya kehebohannya. Itu seperti glass transition, nggak sempat mengatur diri. Beda misalnya dengan siapkan dengan baris berbaris ya, siapkan baris berbaris sehingga keluar tuh dengan teratur dan sebagainya, dan bisa juga cepat gitu ya. Tapi preparation-nya yang agak lama gitu ya. Nah itu terjadi seperti. Dan di polimer, kalau Anda belajar polimer pasti glass transition itu terjadi. Atau di sistem-sistem yang heterogen. Anda belajar dulu anomali air itu seperti apa sih? Waktu SMP, SMA gitu kan ya, di suhu 4 derajat, sekian apa terjadi begini. Dan setelah itu Anda tahu bahwa air itu punya anomali, satu anomali itu ya. Padahal setelah belajar kesekian kali ini ya, ternyata anomali air itu banyak. Enggak cuma 1, 2 Pak, enggak, 3 Pak, enggak, 5 enggak. Sekarang tuh lebih dari 50 sifat anomali air. Ya, jadi Anda bayangkan air yang sangat sederhana ya, seperti Mickey Mouse ya kalau kita gambarkan, ya kan? Mickey Mouse kan gini ya. Ya, ini hidrogennya, ini oksigennya ya kan? Ya, Anda cuma 1 oksigen dan 2 hidrogen. Anda bisa bayangkan dengan benzen.
lebih banyak mana benzen dengan dengan air? Lebih banyak benzen. Ya. Tapi lebih rumit mana? Lebih kompleks mana? Ternyata perilakunya lebih kompleks air. Padahal, jadi maksud saya jumlah itu tidak menentukan bahwa dia lebih kompleks atau enggak, gitu ya. Ini yang jadi menarik hidup ini, ya, karena tidak ada rumus langsung gitu ya. Kita bisa main di wilayah mana, ya kan, kemudian dengan racikan tertentu kita dapatkan seperti ya. Jadi untuk glass transition itu air yang Anda bisa bayangkan, saya cerita air tadi ya, 4 derajat seperti itu. Tapi bisa dibayangkan kalau dia diturunkan suhunya pelan-pelan. Saya mungkin pernah memperlihatkan atau belum ya. Di suhu minus 19 tetap aja mencair. Apakah itu melawan hukum fisika? Tentu tidak, gitu kan ya. Karena memang belum selesai ilmunya, gitu kan ya. Di suhu minus 19 tetap terjadi ya. Kemudian kalau ya harusnya saya tunjukkan ya. Kemudian ketika dicelupkan kawat, tiba-tiba jadi es gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, itu ya terkait dengan glass transition ya. Bisa aja pakai telunjuk kita juga, tapi kan minus 19 dingin sekali ya. Sakit ya. Nah, kemarin mungkin saya belum saya ada kirimi teman dari Korea ya. Waktu kemarin minus 20 derajat, dia lemparkan air ke udara gitu ya, tiba-tiba berubah jadi es gitu ya. Nah, itu perubahan cepat karena perbedaan temperatur. Jadi hati-hati, perubahan cepat perbedaan temperatur memang sangat menarik ya. Itu yang membuat jadi hujan es gitu ya dan sebagainya. Tidak sempat lagi jadi air gitu ya, karena perubahannya cukup mendadak ya. Di pasar saham bisa terjadi ya, bisa aja, kenapa tidak ya. Di yang lain, di elektronika bisa terjadi, bisa aja, kenapa tidak ya. Ini kita belajar sistem kompleks. Jadi pertama tadi ya terkait correlation, yang kedua memang penekanannya kepada complexity di sini ya, kembali lagi di sini complexity ya. Ini juga amat sangat menarik ya. Jadi kompleksitas itu saya tulis di sini ya. Udah ya. Complexity. Ya. Jadi complexity atau kompleks sistem itu beda dengan big system, beda lagi ya. Atau large data sama dengan big data, beda lagi ya. Large data itu memang besar sekali datanya ya, seperti tadi data teleskop dari ini ya, robotik seperti itu bahasa. Tapi belum tentu large, belum tentu big gitu ya. Big itu lebih kepada heterogenitas, perbedaan data dan sebagainya ya. Kemudian kompleks sistem beda lagi dengan complicated system, beda lagi ya. Jadi kenapa saya sejak awal terkait kata, karena dia membentuk mental ya. Mental. Di otak kita akan memperkirakan mental itu apa. Misalkan gini ya. Saya mungkin selalu ini ya. Molekular dynamic ya. Yang di bahasa Indonesia jadi susah gitu ya. Atau Newtonian fluid gitu ya. Ya kan. Perhatikan kalau kita terjemahkan ya. Molekular dynamic kita terjemahkan apa biasa di bahasa Indonesia? Dinamika molekul gitu ya. Atau fluida Newton. Padahal ini kata yang paling penting disisipkan di sini nih. Ya, kata sifatnya di sini. Tapi kalau kita terjemahkan jadi panjang gitu ya. Jadi ini dinamika yang terkait dengan sifat-sifat molekul, ya. Apakah harus molekul? Tidak perlu ya. Nyatanya di astronomi ini kepake ya. Nanti teman-teman dari astronomi coba perhatikan, ada metode molekular dinamik yang dipakai untuk gerak interaksi benda-benda langit gitu ya. Padahal bukan molekul. Ya, tapi dinamikanya punya sifat-sifat molekul. Misalkan teori medan gaya di situ ya bisa dipakai ya. Kemudian
apalagi ada interaksi di situ ya, yang seperti itu. Jadi molekular dynamic tentu beda dengan molekul dynamic ya. Kalau molekul dynamic memang yang kita pelajari dinamika molekulnya. Ya. Demikian juga ini ya, bukan fluida Newton tapi fluida yang masih punya sifat-sifat Newton karena akan terbedakan dengan non Newtonian fluid gitu ya. Hampir seperti itu. Ini yang kalau kita kembali asalnya menjadi lebih mudah kita menata ya, menata di kepala kita itu seperti apa. Misalkan apa bedanya apa di sini ya? Ini aja deh, saya pakai ini ya. Mana? Apa bedanya physical chemistry dengan chemical physics? Ya, apa bedanya sistem biologi dengan biological system? Ini lebih menarik lagi, bisa 3 ya. Atau biology system. Ini agak sulit kalau ini, tapi maknanya sangat penting ya. Physical chemistry tentu terkait dengan kimia yang ada, belajar di kimia yang ada sifat-sifat yang terkait dengan sifat fisisnya, gitu ya. Chemical physics kita belajar fisika, gitu kan ya. Tapi yang terkait dengan sifat-sifat kimianya, ya. Jadi beda pendekatannya ya. Seperti physical engineering misalnya. Physical engineering dengan engineering physics itu jauh beda ya. Sangat jauh beda ya. Jadi itu menentukan ke tempat mana. Nah, saya ingin masukkan di sini ya, ketika Anda masuk ke, dan kalau Anda kesulitan membayangkan atau menata di otak Anda, karena kalau Anda paksakan, otak itu akan mencoba menafsirkan. Nah, itu lebih bahaya lagi gitu ya. Begitu menafsirkan, beruntung kalau benar, tapi kalau salah lebih repot lagi. Jadi otak tuh seperti lebih, makanya orang yang sudah orang yang mengulang mata kuliah itu kadang lebih susah membenahinya ketimbang yang sekali ngambil gitu ya. Bukan berarti tidak bisa yang kedua kali itu, tapi sudah pernah belajar itu gitu ya. Sudah pernah belajar itu, kemudian di otaknya sudah ditata pengertiannya ke situ. Kemudian pengertian yang salah itu tidak coba diperbaiki, sehingga ketika menjawab dia mengulang lagi hal yang sama ya. Jadi bukan tidak bisa, atau bukan, istilahnya bukan bodoh, bukan, tapi sudah tersempet terwarnai dengan di kepalanya itu pengertian ini tuh gini loh, pengertian ini, kemudian coba memaksakan diri menafsirkan tersebut ya. Memang cara otak bekerja seperti itu. Nah, beda yang baru pertama kali gitu ya, memang dari awal dia coba gitu ya. Dan sesaat perbaikannya di situ gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, kompleksiti itu menarik karena gini, saya mau menunjukkan mana ya, saya harus keluar dulu. Oke, gini aja lah, sebentar ya. Nah, kompleksiti itu memungkinkan 1 tambah 1 tuh belum tentu 2 gitu ya. Ini untuk memudahkan aja ya, untuk memudahkan. Jadi memang ini non-linear. Non-linear ya. Non-linear itu kan, kalau linear kan gini ya, misalkan garis lurus itu kan linear ya. Misalkan Y sama dengan 2X gitu ya. Saya bisa prediksikan sampai kapanpun ya. Soalnya kalau saya punya 5, saya tahu Y-nya 10 gitu ya. Mau 1.000.000, Y-nya 2 juta ya. Jadi linear, jadi bisa diprediksikan ya. Diprediksikan dengan sangat baik ya. Kemudian yang lain-lain ya bisa seperti ini. Dan itu sempat suatu ketika menjadi sebuah kebanggaan manusia sudah menaklukkan dunia waktu itu ya, dengan dengan mekanika Newton, seperti sebuah, bahwa alam semesta itu seperti mekanistik ya. Anda sudah belajar juga barangkali ya, saya nggak tahu Anda udah belajar belum ya, di mata kuliah saya yang sistem fisis, kemudian
begitu Anda tahu awalnya dengan metode Runge-Kutta atau ya persamaan diferensial, begitu Anda tahu awalnya, Anda akan tahu akhirnya gitu ya. Saya cukup tahu initial condition aja, kapanpun saya tahu. Nah, kan ya. Sampai satu ketika bangunan ilmu berubah gitu ya ketika ada kuantum ya, bahwa diperkenalkan dengan teori probabilitas dan sebagainya. Kemudian lompatan paling menarik lagi adalah tentang chaos ya, tentang chaos. Saya bicara ini dulu sebagai pengantar ya, karena ini hulunya harus tahu supaya hilirnya. Jadi hulunya itu sistem kompleks, hilirnya bisa berbagai macam dan bisa dikawin-kawinkan ya, ekonomi dengan fisika, ekonomisika, sosial dengan fisika, sosiofisika, pertanian dengan fisika, agrofisika dan sebagainya yang bisa dikawin-kawinkan itu pada dasarnya adalah hilir ya, atau cabang atau ranting malah gitu ya, dari batang yang bernama sistem kompleks tersebut ya. Jadi itu udah levelnya ke aplikasi. Nah, tapi semua itu memang berawal dari kompleks sistem gitu ya. Kompleks sistem. Saya pengantarnya ini dulu karena gini, karena ini bahasanya berbeda sekali ya, kemudian pengertiannya juga cukup berbeda atau mungkin menyentak kita gitu ya. Selama ini kita beranggapan seperti itu, cara memandang dunia gitu, ternyata alam itu kan nggak berubah, dalam artian kita aja yang mencoba menafsirkan alam gitu ya. Jangan sampai kita menafsirkan alam kemudian lebih benar dari alamnya itu sendiri gitu. Nah, ternyata tafsiran kita ada yang keliru dan sebagainya. Ya. Nah, di persamaan diferensial, ya persamaan diferensial. Di persamaan diferensial tuh udah nyata banget gitu ya, bahwa kalau kita sekali kita tahu persamaan initial condition-nya, sampai kapanpun, sampai kiamat pun saya tahu posisinya di mana gitu kan ya. Sampai suatu ketika ada Lorentz, ya meskipun bukan ini aja ya, bangunan ini sangat banyak, tapi yang cukup mengubah jadinya seperti ini ya, Lorentz itu dia mencoba merumuskan persamaan dinamika fluida yang ada di atmosfer ya. Kan itu persamaan sederhana ya. Sederhana dalam artian itu bisa dijelaskan gitu ya. Kan ini bumi, kemudian ini matahari misalkan ya. Ya kan? Kena ke sini ya kan. Kalau ini terpanaskan, otomatis udara di sekitarnya berubah gitu kan ya. Kena panas, kalau panas maka dia akan naik ke atas ya kan. Tapi kalau udah agak dingin dia turun lagi ke bawah gitu kan ya. Atau Anda inilah masak air aja, masak air gimana nih? Ceret tuh gimana ceret? Ini ceret. Ya anggap aja ini benar ya. Ini apinya gitu ya. Kan air di sini kena panas dia naik ke atas. Tapi kalau dingin dia nggak bisa lagi keluar, dia ke bawah gitu ya, muter. Ini yang kita sebut aliran laminer ya. Aliran laminer kan gini. Anda udah belajar mekanika fluida tentunya ya. Laminer. Begitu ke bawah dia kena panas lagi, naik lagi sampai muter gitu ya. Kemudian kalau Anda panaskan lebih lagi, ini alirannya bukan lagi laminer tapi turbulen ya. Turbulen. Nah, pada saat turbulen itu tidak bisa lagi diprediksi. Anda bisa memprediksi yang turbulen? Enggak kan, padahal mekanikanya sederhana dari fluida. Yang kita tahu bahwa dengan mekanika fluida kalau dengan persamaan diferensial mestinya selesai. Ternyata enggak gitu ya. Tapi ini yang menariknya, sebelum kita ke sini kita lihat dulu bagaimana Lorentz melihat persamaan di atmosfer tersebut. Ya sama seperti ini kan, laminer naik ke atas, muter lagi ke bawah gitu kan ya. Di sebelah ini juga sama, di sebelah sini juga sama, kecuali yang ini agak nggak kena matahari gitu kan ya. Sehingga dinamika di udara berubah gitu ya. Kalau perubahannya cukup cepat, nah ini yang kita sebut tadi ya, beragam konsekuensi muncul. Ya, tekanan udara yang berubah cukup cepat tuh memang problem gitu ya, bisa menimbulkan angin ya, angin tornado dan sebagainya. Nah, dari sini Roland merumuskan, kemudian
mencoba diselesaikan dari sekian banyak persamaan itu menjadi 3 persamaan terkapal ya, saling berkaitan. Dari persamaan yang saling berkaitan tuh dia merumuskan persamaan misalkan seperti ini ya. Ini ilustrasi aja bukan seperti ini. Ini ilustrasi aja. Nah, gitu ya. Sampai suatu ketika dia mati listrik di tempat ini nih, di titik ini. Di titik ini dia mati listrik. Kemudian ya kan dinumerikan gitu ya. Kita ambil keadaan terakhir. Maksudnya mati listriknya ilustrasi aja, belum tentu mati listrik atau karena apa gitu. Tapi yang jelas terhenti, kemudian angkanya diambil lagi, kemudian dia running lagi, ternyata hasilnya seperti ini. Ya. Oke, selesai. Tapi saya penasaran, gimana kalau dia mengulang dari awal di runningnya gitu ya. Setelah di running dari awal, dia terkejut karena hasilnya ternyata nggak gini gitu ya. Ternyata hasilnya begini. Ya ini mirip lah ya. Tapi gini, ini ilustrasi aja ya. Yang memberikan dua kesimpulan berbeda. Misalkan yang sini hujan gitu ya. Yang di sini adalah cerah. Kan itu dua kesimpulan yang berbeda. Bagaimana mungkin dia hasil yang berbeda? Kemudian dia coba lagi, hitung lagi, ternyata mengarah ke sini gitu ya, ke cerah ini. Terus apa yang terjadi di titik ini gitu ya? Apa yang terjadi di titik sehingga kalau diambil dari sini kok kesimpulannya hujan? Dia coba mengamati itu, kemudian dia cukup terkejut karena ternyata angka ke-13 atau angka ke-11 gitu ya, angka 11 di belakang koma itulah yang membedakan hasil ini gitu ya. Jadi misalkan saya ambil ininya 0,2176867. Nah, ya bebas aja lah ya ini ya. 77 gitu. Ini 0,21. Saya ulang lagi ini. Ini angka sembarang aja, belum, hanya ilustrasi aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah yang ke-11-nya ini angka 8, ini angka 1 misalkan. Andaikan saya ambil 5 angka di belakang koma di sini, kan tidak ada bedanya ini. Saya mulai dari situ seharusnya tidak ada membedakan. Ya, tapi kalau ternyata diambil ke sini baru terbedakan. Ya. Ini artinya apa? Artinya dia sangat sensitif ya pada kondisi awal. Nah, ini jadi menarik. Sangat menariknya tuh betul-betul menarik gitu ya. Pertama, bagaimana mungkin suatu sistem yang deterministik tapi unpredictable ya. Jadi ini chaos itu menarik ya. Deterministik but unpredictable ya. Bagaimana mungkin yang namanya deterministik ya deterministik, kenapa bisa unpredictable gitu ya. Ternyata ya nyatanya seperti ini ya. Kemudian dia coba laporkan ini ke jurnal ya, papernya ke jurnal, tapi ternyata dia ditolak atau di reject ya, ditolak. Kata reviewernya, coba tolong lagi, mungkin komputermu salah gitu ya. Tapi udah berkali-kali dia mencoba, ternyata hitungannya gitu sama aja gitu ya, dan dia mendeteksi bahwa itu non-periodic flow ya. Dia sebutnya di judulnya tuh non-periodic flow. Tentu dia nggak bicara chaos ya. Chaos itu adalah nama yang kita sematkan ke dia karena sebagai bapak chaos gitu ya, yang pertama kali menjelaskan ini. Kemudian ya kalau ditolak, dia harus coba pindah ke jurnal lain yang tidak terkenal ya, dan akhirnya diterima ya. Jadi maksud saya kalau Anda ditolak ya, tidak mesti Anda selesai dunia kiamat dan sebagainya ya. Anda masih punya banyak kesempatan, dan itulah justru yang mengubahnya ya. Saya bisa ceritakan itu mengubahnya karena itu ilmu baru yang belum ada. Orang pada saat zaman itu udah berkeyakinan yang namanya deterministik itu pasti predictable sesuai dengan hukum Newton, ya kan, seperti mekanika dan seperti mekanistis gitu geraknya tuh ya, gerak mekanik ya.
Sampai 10 tahun itu paper nggak ada satupun yang nyentuh, karena pertama dia di jurnal nggak terkenal, kedua apa pentingnya, mungkin aja komputer salah gitu ya. Sampai suatu ketika orang melihat itu adalah sebuah penemuan luar biasa ya, bahwa di sistem yang deterministik sekalipun itu bisa terjadi chaotic karena masalah ini sensitif ya, sensitif pada kondisi awal, initial condition. Sampai ada ungkapan yang paling terkenal apa? Kepak sayap kupu-kupu di Brazil bisa menimbulkan angin tornado di Texas. Bagaimana mungkin? Ya. Itu karena dia saling terkapal. Ada hidden parameter, ada sesuatu yang tersambung di suatu node tertentu gitu ya. Anda percaya nggak tikus bisa apa? Bisa meledakkan bom atom gitu kan? Kalau tikusnya nggak ada hubungannya. Tapi kalau tikus misalkan ya ada yang seperti ini ya, ada apa namanya itu? Saya lupa nama ini yang kita goras ini apa? Ini tikusnya ya kan? Gimana tikusnya gini aja lah, tikus gitu ya. Ya kan? Tikusnya dorong ini, kemudian ini rebahan, ini merebah juga ke sini, merebah juga ke sini, tiba-tiba di sini ada tombol nuklir gitu kan ya. Masuk. Jadi itu namanya terkapal, saling terkait dengan yang lainnya. Nanti ke ini sistem dinamiknya ke persamaan diferensial, tapi saya tidak membahas di sistem nonlinearnya ya. Tapi Anda bisa melihat ilustrasi sederhana bahwa yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin ya. Kepaksa kupu-kupu nggak ada energinya gitu ya. Segitu-gitu aja ya, kita aja apa ya. Kemudian bisa menimbulkan angin tornado di Texas ya, karena itu saling mengait, menjalar apa ya, kemudian menjadi sesuatu ya. Nah, di sistem kompleks itu sangat mungkin terjadi seperti itu ya. Sejak saat itu ini menjadi penelitian menarik chaotic ini, karena ternyata tidak mesti di sesuatu yang acak ya atau random untuk terjadinya sesuatu tidak terprediksikan, bahkan yang sistem yang udah jelas-jelas ini persamaan diferensial yang harusnya predictable ternyata unpredictable ya. Jadi hati-hati ya, ada kaitannya, hati-hati Anda sekedar iseng ya, misalkan apa ambil daun ya, kecabut daun dari pohon ya, bisa jadi angin ribut di Korea gitu ya, dan sebagainya. Jadi selama itu saling terkait, di cuaca itu terkait. Beda dengan yang tidak terkait atau kita sebut adalah strong causality sama weak causality ya. Strong causality yang misalkan sistem benda langit ya. Di astronomi tentu akan lihat ya. Selama keterkaitannya jauh, bisa direduksi menjadi keterkaitan yang sederhana, ya di astronomi bisa melihat ya. Bahkan gerak planet itu bisa jadi terprediksikan dalam 1000 tahun ke depan dengan beda hanya 1 detik misalkan ya, terkoreksi 1 detik. Jangan bayangkan itu terjadi di cuaca ya. Cuaca itu jangankan 1000 tahun ya, 3 hari lagi udah sulit sekali diprediksi karena memang saling kait-mengkait seperti itu ya. Tentu di benda langit juga ada yang sistemnya seperti itu ya. Nah, selama itu mengikuti kaidah tersebut, maka kita perlakukan sebagai sistem kompleks. Kedua, kita baru belajar yang pertama ya. Kedua itu sistem kompleks, ciri khasnya adalah memunculkan perilaku baru. Jadi kalau tidak ada perilaku baru, sebetulnya hanya tumpukan aja. Misalkan Anda kumpulin batu bata nih, 10 batu bata dengan 10 batu bata jadi 20. 100 batu bata, ya tetap aja 100 batu bata, tidak jadi sesuatu gitu ya. Jadi bukan banyaknya, tapi bagaimana interaksi itu menghasilkan pola baru. Ya, misalkan kalau oksigen, ya oksigen itu punya sifat tertentu ya. Hidrogen juga punya sifat tertentu. Ya, mereka udah tahu sifat-sifatnya. Tapi kalau gabung jadi air gitu kan ya, ada sifat baru lagi yang sama sekali bukan unsur penyusunnya ya. Jadi saya cerita aja di awal-awal kuliah, saya cerita aja banyak ya.
hal yang menarik itu mungkin Anda tahu Murray Gell-Mann ini baru meninggal tahun lalu ya. Gell-Mann. Ini tokoh sekali, pemenang Nobel tahun berapa ini? 77 kalau saya, atau berapa ya, saya lupa ini ya. Atau 55, lupa saya ini. Ini pemenang Nobel terkait quark. Jadi kalau Anda tanya quark, ialah pemegang otoritasnya gitu ya. Yang paling tahu tentang quark. Makanya dapat Nobel juga terkait quark. Kemudian ini seolah menjadi ujung dari manusia melihat bagaimana building block alam semesta, karena dulu dengan skema reduksionis gitu ya, paham reduksionis, ini paham yang sangat kuat sekali zaman dulu ya. Begitu kita tahu building block alam semesta, maka kita bisa susun ulang alam semesta itu, kita jadi tahu seperti apa alam semesta itu dibangun ya. Jadi orang berlomba-lomba nyari building blocknya. Penyusun alam semesta paling terkecil itu apa? Kalau kita tahu itu, kita akan bisa susun ulang, ya, mencipta ulang, atau istilahnya ya pengetahuan kita lebih jelas tentang alam semesta ini. Ya. Sampai suatu ketika Gell-Mann menemukan ini quark, tapi lama kelamaan Gell-Mann itu kan dia tuh orang pintar sekali, cerdas sekali ya. Dia kalau ada presentasi dia tidur aja, begitu selesai presentasi dia bangun dan dia bisa nanya gitu ya. Dan senangnya tuh berpetualang ini ya. Kemudian yang sangat menarik adalah ya dia tidak puas ya, tidak puas terhadap penjelasan alam. Dia coba lihat sesuatu. Bahkan Anda coba bisa perhatikan ya. Kalau semut ketemu semut tuh gimana dia? Salaman ya. Ya kita lihatnya seperti salaman gitu ya. Persamaan dinamikanya seperti apa semut ketemu semut ya, Hamiltoniannya kayak gimana gitu kan ya. Oke, kita bangun kalau benar paham reduksionis benar gitu kan ya, kita bisa susun ulang itu dengan persamaan Schrödinger kita tuliskan, tapi yang jelas tidak bisa diselesaikan ya. Persamaan Schrödinger bisa dituliskan ya, tapi nggak bisa diselesaikan. Terus gimana untuk menjelaskan semut ketemu semut ya? Jadi artinya memang nggak bisa dijelaskan dengan layer pemahaman. Jadi kita tuh masuk layer ke layer berikutnya dengan tingkat kompleksitas tertentu ya. Sehingga Gell-Mann bikin buku namanya Quark and Jaguar. Saya pikir ini buku yang sangat bagus dan saya tiap tahun mungkin sering promosi ini ya. Meskipun dia sebut si Quark, the Quark ya. Si Quark and the Jaguar. Karena ini aneh. Pertama, janjinya kalau saya bisa menjelaskan quark, saya bisa menjelaskan sistem yang lebih besar dari itu, yaitu Jaguar. Tapi nyatanya Gell-Mann frustasi, bukan frustasi, ini bahasa lebay saya. Ini tidak bisa menjelaskan. Begitu saya tahu quark, saya tidak bisa menjelaskan Jaguar. Pertama apa? Jaguar itu kawin. Di quark nggak ada skema kawin tuh gimana. Kedua, Jaguar makan. Ya, di quark nggak ada gitu ya. Bagaimana bisa menjelaskan itu gitu ya? Ya, jadi ini ada missing link yang dia tidak ini, sehingga dia tidak puas. Akhirnya dia mendirikan namanya Santa Fe Institute ya. Santa Fe Institute. Jadi orang-orang yang terkait sistem kompleks pasti tahu ini ya, Santa Fe Institute. Karena kalau hanya belajar quark aja saya tidak bisa menjelaskan dinamika yang lebih luas dari itu ya. Jadi dia mendirikan ini kompleks sistem. Sayang dia keburu meninggal, jadi mungkin mestinya dia dapat Nobel kedua untuk ini ya. Yang satu adalah simple system, yang kedua adalah complex system. Itu ya, dua-duanya coba diramu oleh Gell-Mann. Dan ini menjadi bahasa baru karena ternyata kita bisa antar disiplin ilmu yang lain bisa saling ngobrol, karena di tiap disiplin ilmu itu ada muncul perilaku simple kompleks dan simple system dan complex system ya. Jadi ini nggak bisa menjelaskan sama sekali ya, dan ini perilaku baru yang sekarang mungkin lebih menarik lagi ya, terkait dengan cellular automata gitu ya.
Cellular automata, cellular automata. Nah, ada keluar lagi A-nya ya. Automata, kemudian artificial neural network ya dan sebagainya. Ini berawal dari fisika semua ya. Cellular automata itu penggagasnya adalah Wolfram ya. Anda mungkin kenal dengan matematikanya Wolfram. Wolfram itu juga sama. Ini ahli fisika teori yang akhirnya tidak bisa menjelaskan, tidak puas dengan penjelasannya, dia beralih ke sistem kompleks. Kemudian dia mencari yang paling sederhana sekali lewat cellular automata. Jadi kalau yang paling sederhana aja udah menimbulkan perilaku kompleks, apakah lagi yang kompleksnya beneran gitu ya? Anda bisa cek ini cellular automata di sini barangkali ya. Kalau ada kesempatan saya jelaskan, kalau enggak ya kita lewat ya. Nah ini ya. Ini hanya main 1-0 ya, 0101 ya. Genetik juga sebenarnya main 0101 ya. Ini kalau hanya main 01 dengan tetangganya aja bisa melihat pola yang baru ya. Oke, saya stop dulu sebentar ya. Saya stop dulu. Break dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Terdengar suara saya? Takutnya udah lama nggak ini. Bisa ya? Bisa masuk ya? Terdengar, Pak.
Masuk. Oke. Ya. Ini sel automata, kemudian masuk ke sini. Bayangkan ini pola-pola yang ada di alam, ya, mau macan tutul, mau kuda zebra, mau ini ya, computer of nature ya, ini pola-pola mau di kupu-kupu dan sebagainya, atau Anda lihat di sawah rekahan kalau mengering ya, sawah kering, atau retakan di dinding gitu ya dan sebagainya, itu ada polanya. Itu bagi orang fisika, kita lagi berkomunikasi dengan alamnya. Dan ini ada aturannya ya, ini pakai seluruh otomata seperti ini. Ya. Kemudian nah, kita belajar diffusi. Anda udah belajar diffusi ya. Wajar kalau zaman dulu istilahnya itu semuanya serba disederhanakan karena waktu zaman dulu memang komputer terbatas gitu ya. Nah, dengan ada komputer sebenarnya kita bisa menjelajah wilayah-wilayah yang tidak terjamah. Dulu tuh apapun yang bukan berarti ilmunya beda, bukan, karena ada keterbatasan juga ya. Jadi misalkan hukum Hooke, kenapa ada hukum Hooke ya? Kita sederhanakan yang sebelum patah ya kita jangan dulu jelaskan, pokoknya terkait elastisnya hukumnya kayak gitu ya. Sehingga semuanya linear dan apapun yang non linear dibikin linear, suku kedua ketiga nanti dulu lah kita hitung ya. Suku pertama dulu aja, suku pertama kan udah pasti linear ya. Nah, apa-apa yang bisa ini kita stop dulu, jangan bicarakan dulu, bukan berarti nggak penting ya, cuman waktu itu untuk bereksperimen di suku kedua ketiga itu agak repot gitu ya. Padahal yang pentingnya di suku-suku berikutnya gitu ya. Tapi kan suku pertama itu menjelaskan building block ya, artinya menjelaskan dasar-dasar dari interaksinya seperti apa ya. Jadi bukan masalah penting dan nggak penting, masalah kita mau menjelajah wilayah mana yang mau kita ini ya. Nah, persamaan difusi Anda sudah tahu ya, difusi gimana difusi penyebaran gitu kan ya. Kan? Ya ini aja yang paling sederhana yang paling Anda bisa amati di ini ya, misalkan ada motor, ada knalpot gitu kan ya. Kan yang keluar dari knalpot gini ya. Kayak ginilah yang digambar-gambar gitu ya. Kalau proses difusi kan gini ya. Difusi itu mungkin ini aja. Saya ini sebagai pengantar nanti bagaimana Black Scholes merumuskan terkait dia dapat Nobel di ekonomi ya. Ini persamaannya seperti ini. Terdifusi aja kayak gini ya, tersebar seperti ini. Kenapa jadi gini? Ya kan? Karena di skala lebih mikro lagi dia berinteraksi dengan udara ya, sehingga bentuknya keriting kayak gini gitu ya. Seperti itu. Berarti ada dua bagian besar di sini ya. Yang pertama adalah difusi. Yang kedua adalah perintilannya itu adalah reaksi gitu ya, reaksi. Reaksi itu maksudnya sekedar ilustrasi menjelaskan di fenomena kimia gitu ya, tapi sebenarnya mudah, ada interaksi internal, atau kalau Anda belajar di ferromagnetik, paramagnetik kan ya, ada yang karena interaksi dekatnya atau ada kalau ada interaksi dari luar gitu ya. Jadi ada dua komponen seperti itu. Sehingga kita ketahui ya kayak cerobong asap juga sama ya. Cerobong asap kan Anda gambarkan seperti ini gitu kan ya. Kalau proses difusinya kan nggak gitu ya. Ini gitu ya. Tapi ada emang kayak gini gambarnya, nggak ada ya. Jadi ini adalah dunia menyederhanakan ya kan. Tapi dunia nyatanya kan tidak pernah kita ketemu ini ya. Tapi apa jadi tidak penting? Fundamennya tentu penting ya. Tapi kalau untuk masuk ke dunia nyata, ya kita ada tambahan reaksinya seperti ini gitu ya, komponen. Sehingga kita sebut reaction diffusion. Ya. Selama ini tingkat 1 sampai tingkat 4 mungkin hanya belajar difusi, ya kan? Tapi saya tambahkan Anda mungkin di sini bagian penting karena di dunia nyatanya Anda berhadapan gitu. Ini kan nggak mungkin Anda mata dan telinga Anda kan melihat sehari-hari gitu kan ya. Sedangkan yang sehari-hari kalau tidak bisa dijelaskan, terus apa fungsinya ilmu ya? Ada yang suka itu ya, suka menantang seperti itu ya, nggak apa-apa. Kalau gitu kita jelaskan lebih awal komponen ini ya. Dan kalau difusi aja monoton ya. Tapi kalau masuk reaksinya, Anda bisa bayangkan di alam tuh reaction diffusion tuh seperti apa gitu ya. Reaction diffusion.
Action in nature. Nah, ini kan, ini yang sehari-hari Anda lihat gitu ya. Anda lihat, oh pola total jerapah itu bisa menjelaskan, yang lain itu sebenarnya dipusi aja awalnya gitu kan ya. Kemudian reaksinya itu memunculkan motif ya. Motif zebra gitu ya, motif ini, motif macan tutul gitu ya, dan seterusnya. Anda bisa bayangkan ya, di alam ya bisa sangat bervariasi sehingga sangat menarik ya, lihat pola-polanya seperti itu, bisa unlimited motif yang bisa kita ini kan ya. Jadi sekarang menggambar tuh nggak perlu melukis ya, Anda tahu rumus matematik, tahu rumus fisika ya. Seperti ini, activator inhibitor pattern ya. Misalkan ini ya, pola ini kan titik-titik ya, ini kan ya. Ya. Dengan racikan tertentu polanya jadi bisa seperti ini ya. Bukan hukum berbeda, tidak ya, hampir sama aja, cuman racikannya aja, proporsinya yang membedakan pola-pola yang ada motif di alam, ya kan? Ya. Sehingga Anda bisa melihat ya komponennya seperti ini. Atau kalau kita ngukur dimensinya yang selama ini kan Euclidean ya, Euclidean itu dimensi yang monoton ya. Anda bisa bayangkan kalau saya disuruh gambar gunung ya kayak gini aja, gambar gunung gitu ya. Gambar pohon ya paling gini gitu kan ya. Gambar kuda ya paling sebagus-bagusnya pun kuda tuh kan cuman gini aja gitu ya. Jadi harimau ya, apa-apa lah gini ya. Nah, gitu ya. Ya. Di alam Anda tidak menemukan ini. Ini gambar kartun yang kita imajinasikan dalam bentuk geometri Euclidean ya. Titik, garis, lengkung gitu kan ya. Nah, kalau di alam tuh sebenarnya self similarity. Self similarity. Ini yang membuat kita menjadi leluasa untuk ini. Self similarity di pasar saham juga muncul kayak gini ya. Ini kenapa jadinya pengantar ini menjadi penting, karena bahasa ini muncul di mana-mana ya, self similar. Self similar tuh kalau saya ini bikin pohon ya, bikin huruf Y ya kan, huruf Y jadi gini gitu kan ya. Setiap kali punya titik saya bangun kayak gini lagi, tiap kali ya, akhirnya jadi pohon. Nanti kita lihat di sini nih barangkali ya. Fraktal ya, fraktal apapun misalnya. Nah, kayak gini kan, Anda pernah lihat ini kan sederhana sekali awalnya ya. Huruf Y Anda ketemu tinggal divariasikan, ada yang reguler, ada yang irreguler ya. Anda bisa yang gambar gini kan, ini self similar. Anda zooming itu ketemu lagi pola-polanya seperti ini ya. Ya. Bisa Anda lihat ya kan, pola-polanya seperti ini. Nah, di pasar saham juga sama ya. Dimensi fraktal. Anda ukur dimensi fraktal untuk lihat irregularity-nya seperti apa ya. Sehingga Anda bisa lihat kalau terkait prediksi kan ada dimensi fraktalnya, biasanya 1/f gitu ya. Ini yang kalau 1/f-nya pangkat 2 ini adalah yang kita sebut sebagai white noise. White noise itu ada beberapa istilah ya. Kalau di sinyal kita sebutnya white noise. Kalau di statistik namanya apa namanya? Distribusi normal ya. Normal distribution gitu ya. Nah, ini jelek tulisannya. Nah, nyatanya di alam tuh kebanyakan bukan white noise tapi pink noise ya, pink noise. Artinya tidak benar-benar acak ya. Kenapa keacakan dipelajari lebih awal? Karena dengan mengasumsikan acak banyak sekali yang kita bisa jelaskan gitu ya. Kan kayak gitu ya. Ya. Belajar tuh kan kayak gitu ya, dimulai dari yang paling mudah kita jelaskan. Ya, seperti distribusi normal tuh ya distribusi acak. Kalau saya periksa dompet Anda sekarang, ini 80 orang ya. Saya periksa dompetnya, mungkin distribusinya statistik normal kayak gini ya. Tapi kalau misalkan di ruangan kita tiba-tiba Elon Musk datang atau Bill Gates datang gitu ya, coba periksa dompetnya, mungkin distribusinya nggak normal lagi ya. Yang kita kenal sebagai fat tail.
Petel tuh memang rare event ya, kejadian jarang, makanya distribusinya kayak gini nih. Sorry ya. Atau rare event. Seperti apa rare event? Gempa misalkan ya. Gempa, kegempaan itu maksudnya rare event nggak setiap hari kan ya. Tapi kalau terjadi ya berubah distribusinya. Nah di pasar saham juga sama. Kegempaan di pasar saham itu misalkan tiba-tiba anjlok gini ya. Atau tiba-tiba naik. Nah yang kayak gini itu disebut rare event. Ya, setiap saat, tapi kalau terjadi distribusinya nggak lagi normal. Ya. Bedakan dengan Brownian. Bayangkan Brownian tuh bukan kayak gini. Brownian tuh kalau bikin distribusi gini nih. Nggak ada tiba-tiba Brownian tuh naik, nggak ada. Nggak ada ya. Gini aja kalau Brownian tuh, ya kan? Yang kalau kita bikin distribusinya pasti distribusi normal temunya. Ya. Makanya ada pemenang Nobel fisika juga, Nobel ekonomi tapi dari fisika yang namanya Engel. Engel 2 atau Engel 3 saya lupa ini ya. Penemu arts, dia orang fisika, dia mempelajari bagaimana sebuah distribusi itu ternyata kalau Anda belajar statistik kan sigmanya gimana, tetap ya dari awal sampai akhir ya, benar nggak? Ya, sampai Anda tingkat 4 juga yang Anda pelajari sigmanya kayak gini. Engel nggak cukup puas dengan ini, dia sigma itu adalah fungsi dari waktu. Dengan fungsi dari waktu saya bisa memilih gitu ya. Memilih mana aja yang sebetulnya pada satu waktu dia cepat atau satu waktu dia lambat gitu ya. Atau gini ya, supaya memudahkan ilustrasinya, saya nggak tahu Anda, di sini ada siapa nama di sini ya, sebagai ilustrasi aja. Mana sih ini? Ketua kelas aja lah, Bunga ya. Panggilannya Bunga atau Edenian? Kemarin rasanya ada banyak manggil Bunga ya. Bunga ya. Nih, saya nggak tahu Bunga, saya nggak hafal wajah Bunga gitu ya, tapi saya bisa tahu dari dari Google, kan saya bisa ngecek ya ke aktivitas hariannya seperti apa. Bunga lagi jalan, mungkin dinamikanya seperti ini nih, ya kan? Mungkin ya dinamikanya seperti ini. Dalam bentuk gelombang ya. Bunga lagi lari, bentuknya kan mungkin lebih cepat lagi gitu ya. Coba digabungkan dalam hariannya, kapan dia ini ya, kapan dia jalan, kapan dia lari. Mungkin lari itu lari pagi. Jadi saya punya seperti ini, kemudian menanti gelombangnya seperti ini. Ya kan? Sorenya dia lari lagi gitu. Ya. Ada temannya Bunga siapa di sini? Saya kasih ya, siapa temannya di sini? Amanda misalkan ya. Amanda juga gitu kesehariannya pagi lari gitu ya. Kemana ini? Paginya lari, siangnya jalan, sorenya enggak gitu. Bagaimana saya tahu? Dari caranya ini, dari hanya grafik saya bisa tahu bahwa itu adalah grafik Amanda dan grafik Bunga. Ya. Nah, sama di pasar saham begitu lihat grafik kayak gini, udah nggak tahu lagi gitu ya. Ya, kalau di sinyal kan kita tahu frekuensi rendah, frekuensi tinggi ya. Di deret Fourier Anda sudah tahu ya, dengan deret Fourier Anda bisa main-mainkan berapa frekuensinya gitu kan ya. Saya nggak tahu apakah Anda udah belajar, mestinya udah belajar ya. Frekuensi tinggi, frekuensi rendah ya. Frekuensi tinggi itu agak susah diprediksi, frekuensi rendah bisa sebenarnya itu mungkin ada dua sinyal ya. Yang pertama sinyalnya seperti ini ya kan. Yang satu lagi adalah ya kalau Anda belajar ini pasti bisa ditumpangkan sinyal ini dengan sinyal ini ya. Frekuensi rendahnya Anda bisa prediksi, frekuensi tingginya susah diprediksi. Nah, pada suatu kapan dia frekuensi tinggi, pada suatu kapan dia frekuensi saat frekuensi rendah seperti ini, pada saat bunga jalan saya bisa prediksi sebenarnya langkahnya seperti apa. Tapi pada saat lari akan sangat sulit ya. Jadi Engel bisa memisahkan dua ini ya. Karena dia fungsi dari waktu. Saya tidak mesti mendapatkan sigma keseluruhan, kan sia-sia aja sinyalnya jadi hilang. Rata-rataan itu sebenarnya menghilangkan sinyal ya. Saya potong aja di sini nih.
Yang ini saya tidak usah prediksi karena saya sulit, yang ini bagian ini saya masih bisa prediksi, gitu kan ya? Tolong harus cepat menjelaskan, kira-kira seperti itu ya. Nah, fraktal yang ini termasuk fraktal yang reguler ya, yang irregular sebetulnya hanya memainkan yang sama seperti reaction tadi ya. Coba bisa bayangkan pohon, ya ini kan mirip pohon ya, arahnya kemana Anda bisa lihat. Anda pohon tuh kan nggak selamanya bulat gitu ya, kok ada pohon yang arahnya ke sana tertentu. Ini sebenarnya Leonardo da Vinci udah pernah membahas ini ya, bagaimana hubungan cabang-cabang ini kemana gitu kan ya. Dia Leonardo da Vinci ini termasuk yang sering memperhatikan ya, sering memperhatikan, dan ilmunya di mana-mana ya, mau ilmu lukis mau apa dia punya gitu ya. Lumayan jarang orang yang punya kemampuan seperti ini. Dia lihat tiap pohon tuh ada aturannya kayaknya nih, ada aturannya, nggak mungkin ini ya, dia bikin aturan ya. Nah, di sekarang itu kita bisa lihat di fraktal. Kemudian ini di alam tuh kayak gini ya, pakai matematik dia ya. Nah, di alam seperti apa ya, fraktal nature tuh lebih menarik lagi menurut saya. Ada aturannya, karena bisa perhatikan ya, brokoli dan sebagainya itu ada aturan mainnya ya, tidak tidak sia-sia gitu ya, di ini mereka emang ada aturan mainnya ya. Lihat di pantai ya, di bibir pantai ini fraktal semua ya. Kalau Anda ini bisa 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 dicek ya aturan-aturannya. Karena orang fisika memahami tentang alam ya, ini fisika semua ya terkait ini. Ya. Kemudian pengetahuan fundamental di fisika seperti ini kita bawa ke ranah aplikasi ya, ke ranah ekonomi misalkan ya. Ya, kita tertarik bagaimana pola-pola itu muncul ya. Bagi saya lebih tertarik memahami polanya ketimbang di pasar sahamnya gitu ya. Karena bagi saya ini sangat menarik gitu ya, bagaimana interaksi dari benda banyak itu memunculkan sebuah pola-pola tertentu ya. Fractal in nature ya. Ya, selebihnya itu hanya aplikasi aja, misalkan computational biology misalkan ya. Nah, ini kan sebetulnya aplikasi saja dari interaksi tersebut ya. Bioinformatik dan sebagainya udah main ke hilir semua gitu ya. Itu aplikasi dari entropi, kemudian pola-pola tersebut kemudian masuk ke sana ya. Nah, tapi fundamentalnya di sini ya. Nah, kemudian saya mau, ini cepat sekali waktunya, bagi Anda mungkin terlalu lambat ya. Bisa ini mana tadi ya? Nah, oke, ini sebelah mana tadi ya? Sebentar. Saya coba tutup ininya. Atau di sini barangkali. Sebentar. Oke, tadi saya ya. Oke, ya saya salah simpen, mungkin nanti kita coba cari lagi ya. Saya kesini aja coba.
Jadi kembali ke buku tadi ya. Kembali ke buku ini. Saya sarankan Anda download ya, atau apalah Anda cari ya. Pura-pura saya nggak tahu lah, pokoknya Anda ambil sumbernya, silahkan. Di sini ya, di kata pengantar di daftar isinya Anda masuk ke bab 1. Bab 1 itu terkait pengantar tadi ya. Terkait pengantar tadi. Di situ ada tentang chaos ya. Kenapa chaos pertama kali dibahas ya, ketimbang yang lainnya, karena berbeda sekali cara berpikir sistem linear dan sistem non linear ya. Dari awal sudah pembedanya di sini ya. Kemudian yang bab 2 kita bicara tentang hipotesis pasar efisien. Di sini ada satu hipotesis ya. Kalau pasarnya betul-betul efisien, sebetulnya kita nggak usah lagi melihat yang lain, cukup dari kalau di pasar saham itu angka-angka itu untuk menunjukkan merepresentasikan semua kegiatan yang ada, termasuk yang tidak yang hidden tuh, misalkan tentang analisis fundamental dan sebagainya, sebenarnya nggak diperlukan lagi kalau hipotesis ada gitu ya. Atau ya kita mulai dari sini, anggap aja semua informasi itu ada di hasil, jadi segala interaksi itu tercermin dari angka tersebut gitu ya. Kenyataannya tentu tidak, tapi dengan hipotesis ini kita jadi bisa menjelaskan banyak hal ya. Kayak postulat aja gitu ya. Begitu kita menentukan sebuah postulat, maka semuanya jadi bisa dijelaskan. Apakah benar atau tidak nggak tahu, pokoknya kalau itu postulat itu ada, maka semuanya jadi bisa dijelaskan ya. Semuanya jadi seperti taat asas dan semuanya jadi bisa clear gitu ya. Ya kita berangkat dari hipotesis dulu gitu ya. Perkara Anda membuktikan enggaknya ya kita lihat nanti ya. Tapi yang jelas kalau kita punya hipotesis, kita jadi menjelaskan ke bab berikut. Kemudian yang bab 3-nya tentang random walk ya. Random walk. Kenapa dibicarakan lebih awal, kenyataannya nggak ketemu gitu ya. Nggak apa-apa, karena lagi-lagi begitu kita punya fundamentalnya ya kan, kita jadi bisa menjelaskan banyak hal ya. Ini kan teorema ya, teorema nilai tengah gitu ya. Teorema nilai tengah ada terkait dengan distribusi normal ya kan, terkait dengan keacakan tentang random. Kalau Anda punya random pasti ketemu distribusi normal ya. Anggap aja dulu acak dulu aja, karena dengan menganggap itu acak jadi lebih mudah gitu ya. Jangan dulu dikritisi gitu ya, anggap aja dulu itu. Nah, berikutnya ternyata ke bab 4 kita menemukan kenyataannya distribusinya nggak normal gitu ya. Ya, makanya ketika Anda punya sederetan data deret waktu, Anda cek dulu ya. Sebetulnya ini normalitasnya seperti apa. Nah, baru dihandle ya, dengan cara tertentu. Kalau ini harus caranya gini, ini menghandle dengan cara ini gitu ya. Makanya memang statistik menjadi penting ya. Kemudian dan bisa ditemukan ternyata pasar saham itu menganut memang proses stokastik, tapi di stokastiknya itu Levy gitu ya. Dia loncat-loncat ya, atau rare event tadi ya, kadang anjlok, kadang naik tiba-tiba gitu kan, yang tidak ada di random walk tuh nggak mengenal itu ya, tidak mengenal seperti itu ya, sehingga distribusinya pun distribusi fat tail ya, kalau Anda baca itu fat tail rare event ya, jadi masuk ke situ, masuk ke bab 4 ya. Jadi apa yang udah Anda pelajari di dunia yang Anda udah mapan ya, di statistiknya udah mapan, di Fismatnya udah mapan, dan semuanya udah mapan, maka kita tingkatkan lagi. Kalau gini ada tambahan gini, kalau tidak terjadi gini, apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau tidak memenuhi random walk, apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini lebih menarik lagi, karena dunia itu ternyata lebih menarik gitu ya. Lebih menarik dalam artian banyak hal yang bisa dijelaskan ya dengan cara ini. Yang kalau
tidak dijelaskan repot gitu ya. Nah, baru ke statistik perubahan harga dan sebagainya ya. Kan Anda sudah belajar tentang termodinamika ya. Di termodinamika persis interaksi kita di finance itu mirip dengan termodinamika. Yang lama-lama akhirnya terjadi gap ya. Distribusinya itu atau distribusi kekayaan itu pasti akan terjadi, begitu terus-terusan interaksi pasti terjadi gap. Akan ada yang sangat kaya sekali dan akan ada yang sangat miskin sekali. Itu sudah dibuktikan oleh termodinamika, gitu kan ya. Makanya di dalam sistem closed system tuh dunia tuh cepat kiamat gitu ya, karena udah langsung tersegregasi seperti itu. Makanya perlu interaksi dengan luar ya, dalam bentuk berbagai hal. Misalkan kalau di konsep dalam Islam tuh ada jelas apa, ada zakat, ada apa ya, untuk segera meredam kegiatan distribusi itu tidak terlalu cepat gapnya tuh ya, segregasi itu tidak terlalu cepat karena ada konflik sosial dan sebagainya kalau ini tidak segera diselesaikan, sehingga injeksi atau apa jaring pengaman sosial atau apa kita lakukan supaya tidak tersegregasi cepat, karena itu udah pasti ya, begitu ada interaksi lebih banyak lagi ya, transaksi lebih banyak lagi, itu gapnya tuh segera apa. Dalam teori ekonomi lama tentunya bagi kapitalis sangat menyenangkan ini gitu ya, karena perbanyak aja transaksi dan sebagainya, itu akan segera tersegregasi, sehingga monopoli itu bisa segera terjadi ya. Tapi itu berbahaya untuk sebuah sistem sosial gitu ya. Di termodinamika kita kenal namanya dissipative structure. Anda ya, ini juga saya pasti yakin nggak dipelajari di tingkat 1 dan sampai tingkat 4 ya. Padahal ini bagian terpenting. Saya ngajar termodinamika sistem hayati di SITH ya. Karena ini bagian yang penting, karena di sistem mesin yang lama kita itu ingin mereduksi sampai entropi itu 0 gitu ya. James Watt pada saat itu kan mengubah supaya mengubah panas menjadi kerja ya, dibuat aja supaya entropinya kan ketemu ya. Tapi di sistem hidup tuh nggak gitu ya. Kita tuh namanya dissipative structure. Tubuh kita ya, self organized dan sebagainya, itu seperti melawan hukum kedua termodinamika ya. Kalau Anda senang-senang baca yang kayak gitu, silahkan lihat aja artikel-artikel saya di Kompasiana di situ ya, yang pengarangnya Aceh Purkon ya, di situ ya. Anda lihat sistem yang menarik untuk sistem pertanian masa depan itu, kita mengenal dengan ada selain eksergi ya, ada sintropi ya, bagaimana mengembalikan keharmonisan alam itu dalam bentuk ini ya. Kita tuh karena selama ini menganggap kita tuh subjeknya manusia tuh, padahal binatang, hewan dan sebagainya itu sama-sama subjek ya, sama-sama butuh ya, saling membutuhkan. Manusia aja dengan sistem dissipative stress seperti melawan ini ya. Ternyata jawabannya sederhana oleh Prigogine, itu pemenang Nobel tahun 77, itu orang fisika juga tapi dapat Nobelnya di kimia ya. Bahwa dissipative structure itu untuk mempertahankan strukturnya tetap berdiri, dia itu perlu mencuri dari luar. Ya coba aja Anda ya, kalau nggak mencuri dari luar ya, nggak usah bernapas, selesai ya, atau nggak usah ke belakang besoknya gitu ya. Anda makan aja sebanyak-banyak, nggak usah ke belakang ya. Coba tahan, seberapa Anda kuat menahannya gitu ya. Nah, kita memang ada interaksi dulu, atau kita sebut open system ya. Anda cukup belajar di situ ya. Kalau mau itu termodinamikanya, termodinamika modern atau modern thermodynamic, itu menjelaskan bagaimana interaksi open system, dan justru entropi itu jangan dibikin 0 gitu, tapi jangan juga dibikin besar ya. Ada sistem stabil yang paling ideal. Entropi untuk manusia dengan kodok tentu beda ya. Entropinya lebih besar manusia, tapi tidak berarti bahwa dia lebih acak ya, maksudnya tidak berarti dia lebih tidak stabil, tidak ya. Karena keseimbangannya ya, kemampuan kapasitasnya sekian ya, tentu ya seperti itulah becak dengan mobil ya, kapasitas becak larinya segitu, kapasitas mobil larinya segitu. Kalau becak dipaksakan kayak mobil ya rusak gitu ya.
Ya, itu yang kerusakan ekologi dan sebagainya itu gara-gara dari situ ya. Nanti ada satu buku yang menarik sebenarnya termodinamika ekologi ya. Saya pikir orang-orang fisika harus mengambil peran dalam hal itu ya. Bagaimana keseimbangan alam itu menjadi sangat penting ya. Kalau enggak lebih mempercepat kerusakan seperti itu ya. Ya bab 5 ini nyambung kemana-mana ya. Jadi maksud saya coba dari sistem kompleks yang Anda pelajari, kemudian di sini ya bab 5, bab 6, bab 7 tentang korelasi ya, time correlation untuk satu lawan satu kayak tadi udah sempat di awal ya. Kemudian Levy atau non Gaussian ya, Anda pelajari selama ini Gaussian ya. Untuk non Gaussian itu lebih menarik lagi. Jadi saya ingin membuka wawasan Anda lebih luas dan banyak diskusi-diskusi yang menarik di situ ya. Kemudian scaling ini menjadi penting tadi ya, self similarity ya, tentang fraktal dan sebagainya. Kemudian Arch ini pemenang Nobel ekonomi dari fisika. Anda bisa belajar bab 10 ini bagaimana mengubah tatanan gitu ya, mengubah tatanan dalam Anda memahami sebuah time series ya. Kemudian baru ke 11-nya itu financial market and turbulence. Ini belajar tentang mekanika fluida sebenarnya ketika masuk ke turbulennya seperti apa ya. Kemudian bab 12-nya kita masuk ke correlation and anti-correlation. Untuk kita coba mulai ke hilir ya. Kita coba terapkan itu saya belum belum memberikan linknya ya untuk coba mau masuk ke Dow Jones ini ya. 13 taksonomi dan stok portofolio ini lebih menarik lagi. Selama ini kan Anda yang namanya optimasi itu dari satu hal ya. Anda investasikan ke satu saham tertentu. Ini saya sekedar mengilustrasikan, bukan berarti saya ini ya, untuk memudahkan Anda melihat ya, bahwa ternyata sekarang tuh udah nggak zamannya lagi investasi semua di satu saham ya. Ya, boleh jadi Anda investasinya untuk sekarang tuh di beberapa saham, kemudian cari optimasi yang kita sebut sebagai portofolio ya. Ada yang menarik tuh di pasar saham untuk Jakarta Islamic Index dengan Jakarta Stock Index tuh menarik perbedaannya. Kemudian orang sebenarnya bisa mencari keuntungan dengan kombinasi seperti apa gitu ya. Sekarang tuh udah nggak zamannya lagi di satu tempat gitu ya. Kemudian ada opsi di sini ya. Ini yang Black-Scholes ya, yang dapat Nobel orang fisika dan matematik, kemudian dapatnya di ekonomi. Kemudian terkait hedging itu menjadi penting karena kalau turun drastis tidak seperti asuransinya gitu ya, asuransi di saham gitu ya. Karena menjadi ilmu tersendiri ya sekarang, ilmu tentang aktuaria dan sebagainya itu adalah dari prinsip-prinsip seperti ini ya. Jadi Anda sudah otomatis mestinya ahli aktuaris ya, aktuaria dan tentu seperti ini ya. Kemudian real market. Nah, baru kita ngobrolin ke real market di bab 15, udah agak akhir, ada ujung seperti ini ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian ekstensi atau perluasan dari Black-Scholes itu seperti apa? Modelnya itu kan sederhana sekali. Saya tadi mau menunjukkan tapi file saya hilang nih ya. Ini menunjukkan bagaimana di Black-Scholes yang sangat sederhana, yang dengan asumsi-asumsi sederhana ya. Kan Black-Scholes itu menjelaskan tentang opsi yang seperti ini ya. Penjelasan misalkan ada garis ya, memprediksi kayak gini kayak gimana sih? Sederhanakan dulu aja bagi Black-Scholes ini kan gambar difusi aja gitu ya. Kemudian dicampurkan dengan sinyal random ya. Waktu itu dia campurkan dengan sinyal random yang kayak gini kan. Ya kan jadinya kayak gini. Nah, dengan kayak gini dia masih bisa prediksi. Tapi kalau randomnya fluktuasinya terlalu tinggi agak sulit. Makanya waktu itu memang waktu itu kan dia mengambil poker flank orde ketiga ya, suku ketiganya, suku keduanya masih bisa ini ya. Suku keduanya yang dia ambil sehingga asumsinya kan masih pakai Brownian waktu itu ya. Padahal kenyataannya kan di pasar saham atau di opsi itu nggak Brownian, tapi paling tidak ini udah sukses menjelaskan ya bagaimana pola perilaku di opsi ya, di opsi Eropa waktu itu, dan bisa dijelaskan dengan sangat baik. Bukan berarti tanpa kelemahan ya, makanya ini ada perluasan Black-Scholes dan sebagainya. Dan Anda orang fisikawan, matematikawan ya, astronomi juga sama ya,
yang berbasis fisik sebenarnya bisa mengembangkan. Ini catatan aja. Maka ini betul pengantarnya ekonomi fisika, kan ekonomi lebih luas lagi, dan untuk kuliah kita adalah pengantarnya dari pengantar ini gitu ya, supaya sekedar memahami bagaimana perilaku yang ada di alam ini ya terkait dengan finance ya. Ini waktunya udah lewat 4 menit ya, saya mohon maaf. Kira-kira ada pertanyaan nggak ini? Komentar atau pertanyaan dulu nih. Ya, sebelum kita lebih detail lagi ke bab-bab berikutnya ya. Tapi paling tidak cakrawala Anda terkait dengan kompleks sistem yang diaplikasikan ke ekonomi itu nyambung gitu ya. Fisika masuk ke ekonomi itu nyambung dari kata sambungnya complexity, tadi judulnya correlation and complexity adalah dari sistem kompleks. Bagaimana sistem kompleks diterapkan di finance ya. Sebenarnya kalau Anda udah belajar sistem kompleks, Anda bisa terapkan itu di manapun ya, di astronomi, di matematik dan sebagainya ya. Baik, ada komentar nih. Saya mungkin ada 2 atau 3 menit pertanyaan. Oh iya, yang ini saya harus mencatat yang sit in ya. Berapa orang di sini sekarang hari ini? Karena harus masukkan ke absensi ya. Absensi nggak ada masalah ya, Pak, daftar hadir. Yang hari ini hadir untuk yang sit in siapa aja? Saya Pak. Atau tulis boleh di sini. Di Ratih. Di Iya, chat Pak, aja baik, ya. Pak. NIM sama nama ya, supaya saya bisa mencatat yang hadir untuk sit in. Berapa banyak, dan saya mau melaporkan kalau memang ada opsi untuk dibuka, termasuk yang astronomi ya. Astronomi masih hadir. Kalau saya mau mengajukan untuk dibuka untuk prodi lain ya, tapi saya pikir tekniknya gini, teknisnya adalah kalau ada dari prodi lain yang memang berminat sekali, harus jaga-jaga di saat bukaan ya, jadi jam 12 sampai jam 10 menit lah paling langsung diisi kalau dibuka untuk prodi lain ya. Jadi maksud saya yang sit in ini kalau memang berminat untuk ngambil matkulnya, silahkan berjaga-jaga, karena kalau enggak pasti terambil oleh prodi lain dan sebagainya gitu ya. Kalau ada 6 orang mungkin saya akan buka 10 slot lagi untuk yang pas PRS nanti gitu ya. Ada pertanyaan lain? Bunga, ketua kelas, kalau kira-kira bisa mendapatkan downloadnya, kalau enggak saya kirim pakai email aja ya ke Bunga, silakan didistribusikan, tapi bukan kan kalau yang itu ilegal ya, jadi bukan berarti saya melegalkan yang ilegal, tapi sebenarnya Anda bisa cari sendiri ya untuk yang terkait itu. Kalau di Google book ya, Anda juga bisa dapatkan buku tersebut, enggak seluruhnya sih, tapi mungkin sebagiannya. Oke, hanya 2 aja ini yang sit-in hari ini. Ini berapa orang hari ini? Hari ini, oh ya banyak yang beberapa nggak hadir ya. Oke, ada pertanyaan, komentar? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Ini tadi yang 2, Ratih sama Oke ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian ya. Kita ketemu minggu depan. Kita belum ada kuis sederhana atau sekedar ini ya. Baru minggu ketiga barangkali kita coba lebih banyak diskusi. Tapi sebaiknya memang Anda sempat baca-baca dulu buku tersebut, meskipun bukunya banyak ya terkait ini, tapi mungkin sementara buku pegangan itu dulu aja yang dipakai ya, sekedar untuk bahan diskusi, karena buku tersebut cukup baik dalam hal ya, ngelikitikin ya supaya
berpikir gitu ya. Tidak bentuk tutorial, tapi bentuknya itu mencoba mengajak berpikir atau membuka ide-ide baru ya. Memang ini ininya dari berbasis empirik ya. Berbasis dari, karena dia asalnya dari fisika polimer ya, jadi memang berasal dari mekanika statistik kita mulainya, nggak apa-apa juga ya, sekedar melihat karena lebih dekat ke arah yang kebutuhan praktis atau pragmatis bagi Anda ya, melihat big data di saham atau big data di data e-commerce gitu ya, atau di big data di Twitter dan sebagainya, itu akan lebih mudah bagi Anda membayangkannya ya. Tapi bagi Anda yang bertipe eksperimen ya, dalam artian dari awal seperti Jonas ya, dari game teori, tetap menarik menurut saya. Jadi menurut saya tetap membuka kesempatan Anda yang dari dua arah tersebut atau dari ide-ide yang lain ya. Jadi saya harapkan pertemuan kuliah itu jadi media untuk diskusi ya, ide tidak mesti diselesaikan juga ya. Anda bawa problem ke sini aja udah cukup bagus ya. Baik, gitu aja ya, cukup ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.